KKB Banjarmasin memiliki beberapa bagian atau divisi antara lain penjualan, kasir, akuntansi, administrasi, dan teknisi. Dalam siklus penjualan, perusahaan menggunakan nota penjualan dan laporan penjualan sebagai bukti pendukung selama proses dokumentasi penjualan. Di sini, perusahaan belum melakukan pemisahan tanggung jawab yang menimbulkan rangkap tugas dan ditemukan kelemahan pada prosedur pencatatan dan penyetoran kas. Selanjutnya di sini ada teori mengenai System or Function Components of the Marketing and Sales Function, yang kemudian dibagi lagi menjadi dua aktivitas utama, yaitu marketing and sales dan after sales support seperti berikut ini. Seluruh aktivitas maupun fungsi komponen pada area subjek yang diberikan berhubungan dengan erat dan tidak boleh dinilai atau dilihat secara terpisah. Hal ini dikarenakan akan terdapat sinergi dan aliran informasi di antara elemen-elemen yang terpisah tersebut. Itu saya akan membahas mengenai control assessment using COSO internal control principle. Komponen of internal control yang pertama adalah control environment. Struktur entitas pada CVKKB belum cukup baik karena hanya terdiri dari dua divisi. Struktur CVKKB masih terdapat kelemahan di mana terjadi rangkap tugas. Setiap karyawan memegang semua pekerjaan dan tidak ada pemisahan berdasarkan bagian-bagiannya. Sehingga adequacy of internal controlnya dinilai kurang memadai karena pada struktur perusahaan masih kurang lengkap, adanya rangkap tugas dan kurangnya jumlah karyawan. Komponen yang kedua adalah risk assessment. CVKKB telah mengidentifikasi kelemahan dan risikonya, namun tidak ada upaya penyelesaian yang dilakukan. Sehingga adequacy of internal controlnya dinilai kurang memadai karena perusahaan hanya mampu mengidentifikasi namun tidak mampu menciptakan alat pengendalian guna mencegah fraud tersebut. Komponen yang ketiga adalah control activities. Tidak ada segregation of duties pada CVKKB di mana setiap karyawan pada divisi penjualan memegang semua pekerjaan. CVKKB tidak memiliki sistem reward dan punishment yang digunakan untuk mendukung karyawan untuk bekerja dengan baik. Sehingga adequacy of internal controlnya dinilai tidak memadai karena tidak adanya segregation of duties serta sistem reward dan punishment untuk meningkatkan kinerja karyawannya. Komponen yang keempat yaitu terkait dengan information dan communication. Kebutuhan informasi diidentifikasi dan dipenuhi pada saat briefing, rapat, dan evaluasi baik yang dilakukan oleh masing-masing divisi atau antar divisi. Terdapat penyampaian job description untuk masing-masing divisi. Sehingga adequacy of internal controlnya dinilai cukup memadai karena terdapat komunikasi antar karyawan serta penyampaian job desk. Komponen yang terakhir adalah monitoring. Tidak ada informasi terkait pengawasan kinerja oleh supervisor ataupun adanya tim audit internal, sehingga adequacy of internal controlnya dinilai tidak memadai. Terdapat 5 resiko yang kami temukan pada kasus ini. Yang pertama, terjadi rangkap tugas di mana bagian penjualan merangkap sebagai kasir, akuntansi, dan administrasi. Tidak ada kontrol yang dilakukan oleh perusahaan di mana CVKKB Banjarmasin menggabungkan keempat bagian ini sehingga terjadinya perangkapan tugas antara bagian penjualan, kasir, akuntansi, dan administrasi. Setiap karyawan memegang semua pekerjaan dan tidak ada pemisahan berdasarkan bagian-bagiannya. Untuk risk mitigation plan, perusahaan perlu melakukan pemisahan tugas yang jelas dengan job description yang jelas sehingga tidak terjadi rangkap tugas yang dapat memicu fraud. Perusahaan perlu membentuk divisi baru terutama untuk memisahkan fungsi antara bagian penjualan, kasir, akuntansi, dan administrasi. Perusahaan perlu membuka job recruitment dan menambah jumlah karyawan perusahaan. Yang kedua, kurang lengkapnya dokumen pada CVKKB Banjarmasin sehingga dapat menghambat jalur pelaporan dan memicu fraud. Sedangkan kontrol yang dilakukan perusahaan hanya mengisi nota penjualan dan tidak membuat formulir penjualan tunai. Untuk risk mitigation plan, seperti yang dijelaskan pada resiko 1, di sini belum terdapat segregation of duties sehingga fokus dari divisi tersebut pecah karena harus mengurus banyak hal yang seharusnya dipisah. Manajemen dapat bertugas sebagai supervisor untuk memeriksa kelengkapan dokumen atau perusahaan dapat membentuk divisi supervisor menggunakan sistem yang terintegrasi untuk cross-check transaksi. Lalu yang ketiga, kurang lengkapnya laporan pada CVKKB Banjarmasin sehingga dapat mengganggu jalur pelaporan, pengambilan keputusan, dan memicu fraud. Sedangkan kontrol yang dilakukan perusahaan tidak membuat jurnal penerimaan kas dan tidak membuat kartu persediaan barang. Untuk risk mitigation plan, mirip dengan risiko 2 namun di sini terkait dengan pelaporan. Melakukan pelatihan khusus yang bertujuan untuk menambah wawasan serta sertifikasi dan kompetensi mengenai tugas dasar yang perlu dilakukan. Terkait persediaan barang, seharusnya dibentuk divisi baru yaitu divisi gudang untuk mengelola distribusi barang dan bertanggung jawab atas barang yang masuk dan keluar, melakukan stok opening, serta membuat kartu persediaan barang. Lalu menggunakan sistem yang sudah terkomputerisasi dan terintegrasi di setiap divisi untuk memudahkan proses pencatatan dan pengecekan data. Untuk resiko yang keempat, pengarsipan nota penjualan disimpan secara acak karena tidak adanya nomor urut tercetak. Untuk kontrol yang dilakukan perusahaan CVKKB Banjarmasin tidak menggunakan formulir berupa nota penjualan yang bernomor urut tercetak. Untuk risk mitigation plan, manajemen dapat bertugas sebagai supervisor untuk memeriksa kelengkapan dokumen, menyusun formulir yang jelas terkait penomoran nota penjualan untuk menghindari terjadinya kehilangan data atau apabila memungkinkan menerapkan sistem yang terkomputerisasi. Lalu resiko yang terakhir, kas yang tidak langsung disetor seluruhnya ke bank. Sedangkan kontrol yang dilakukan perusahaan, jumlah kas yang diterima dari penjualan tunai tidak disetor seluruhnya ke bank pada hari yang sama atau hari kerja berikutnya, melainkan disimpan terlebih dahulu biasanya 1 minggu sekali baru disetor ke bank. Untuk risk mitigation plan, kas dapat disimpan dengan benar di brankas atau dapat diserahkan ke manajemen. Penyetoran kas harus dilakukan secara berkala setiap hari agar lebih mudah atau pada tanggal yang ditetapkan.
audit program yang diperlukan untuk kasus ini yang pertama yaitu audit program untuk top management yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja perusahaan dengan memperbaiki sistem pengelolaan perusahaan. Seperti resiko yang sudah dijelaskan sebelumnya, terjadi rangkap tugas pada bagian penjualan. Untuk melakukan pengujian, auditor perlu memeriksa job description dan SOP dari pihak-pihak yang terkait dengan proses penjualan pada CV KKB, dan sebagai tambahan, auditor juga harus lihat dan amati bagaimana pertukaran posisi dalam perusahaan sebagai upaya menghindari fraud. Untuk audit program yang kedua, terdapat audit program untuk bagian penjualan, kasir, akuntansi, dan administrasi yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja perusahaan dengan memperbaiki sistem pengelolaan dan prosedur pencatatan pada bagian penjualan, kasir, akuntansi, dan administrasi. Untuk resiko yang pertama, seperti resiko yang sudah dijelaskan sebelumnya, kurang lengkapnya dokumen dan laporan pada CV KKB. Untuk melakukan pengujian, auditor perlu memeriksa bagaimana sistem pengawasan dan atas pencatatan transaksi yang dilakukan divisi penjualan dan pemberian hak akses dalam perusahaan untuk menghindari adanya penyalahgunaan hak. Dan sebagai tambahan, auditor juga harus lihat dan amati bagaimana pertukaran posisi dalam perusahaan sebagai upaya menghindari fraud. Perlu diperiksa juga laporan-laporan dan tahun sebelumnya. Lalu yang kedua, kurang lengkapnya laporan pada CV KKB. Untuk melakukan pengujian pada resiko ini, auditor perlu membandingkan antara data-data dari tahun sebelumnya dan tahun sekarang, serta cek kembali atas data-data lain terkait untuk melihat apakah terdapat perubahan signifikan. Kemudian auditor juga harus periksa bagaimana sistem pengawasan atas barang dagang. Yang perlu diingat, periksa CCTV untuk mengecek jika ada pengambil barang dagang yang tidak seharusnya diambil. Lalu resiko yang ketiga, pengarsipan nota penjualan disimpan secara acak karena tidak adanya nomor urut tercetak. Auditor dapat melakukan pengujian dengan memeriksa bagaimana sistem pengawasan atas pencatatan transaksi yang dilakukan divisi penjualan. Lalu resiko yang terakhir, kas yang tidak langsung disetorkan seluruhnya ke bank. Untuk melakukan pengujian, auditor dapat membandingkan antara data-data dari tahun sebelumnya dan data dari tahun sekarang, serta cek kembali atas data-data lain terkait untuk melihat apakah terdapat perubahan yang signifikan terkait dengan kas di bank untuk melihat apakah jumlah yang disetorkan sesuai. Perlu diingat untuk memeriksa nota penjualan untuk mengecek jumlah uang yang seharusnya diterima perusahaan. Selanjutnya yaitu yang sehubungan dengan working paper. Berdasarkan risiko yang telah diidentifikasi, penulis membagi audit program ke dalam 3 critical problem area utama saat melakukan penyusunan working paper. Berikut merupakan pembagian critical problem area untuk tiap audit program. Yang pertama, job description and segregation of duties untuk risiko 1, prosedur pencatatan data risiko 2, 3, dan 4, prosedur penerimaan kas untuk risiko 5. Dan berikut juga terdapat informasi umum. Yang pertama yaitu untuk date prepared akan dilakukan pada tanggal 31 Maret 2022, date revealed pada tanggal 5 April 2022, dan langkah 1 dari tiap audit prosedur pada WP adalah siapkan pertanyaan dan jadwalkan wawancara serta rekam hasil wawancara dengan divisi terkait dan buat dokumen hasil wawancara. Yang pertama yaitu rangkap tugas. Di sini audit involve-nya yaitu bagian penjualan atau kasir atau akuntansi atau administrasi dan top management. Source of information di sini adalah sales order, bukti kas masuk, nota penjualan, dan laporan penjualan. Audit prosedur di sini adalah yang pertama, review struktur organisasi dan SOP yang berlaku di perusahaan, minta seluruh dokumen yang dibutuhkan, pengecekan atas seluruh informasi yang didapatkan serta melakukan pengamatan, dan analisis kesalahan dan kekurangan pada data yang disajikan. Kedua yaitu terkait dengan dokumen yang kurang lengkap. Di sini audit involve-nya yaitu adalah bagian penjualan atau kasir atau akuntansi atau administrasi saja. Source of information di sini adalah faktur penjualan tunai. Audit prosedur yang dilakukan di sini adalah lakukan perbandingan antara jumlah kas perusahaan saat ini dengan faktur penjualan yang ada, kemudian menganalisis selisihnya. Dan kemudian pengecekan atas seluruh informasi dan data yang tersedia serta menganalisis kekurangan data yang belum dicatat. Ketiga di sini adalah laporan kurang lengkap. Di sini audit involve-nya itu sama dengan yang tadi, dan source untuk information-nya yaitu adalah jurnal penerimaan kas, bukti kas masuk, dan kartu persediaan barang. Audit prosedur yang dilakukan di sini adalah lakukan perbandingan antara jumlah kas perusahaan saat ini dengan yang sudah dicatat dan temuan selisihnya. Kemudian terkait dengan persediaan, lakukan pengecekan atas jumlah barang fisik yang ada saat ini. Evaluasi dampak kurangnya data record terhadap laporan keuangan perusahaan, dan pengecekan atas seluruh data yang tersedia serta analisis kekurangan data-data. Penyetoran kas. Di sini sama seperti yang tadi, audit involve-nya adalah bagian penjualan atau kasir atau akuntansi atau administrasi. Source of information di sini adalah bukti kas masuk, bukti setoran bank, dan nota penjualan. Audit prosedurnya di sini adalah cek kesesuaian angka antara jumlah kas di bank dengan laporan keuangan, bandingkan angka yang ditulis dalam bukti kas masuk dan bukti setoran bank, dan melakukan pemeriksaan apabila terdapat selisih data. Kemudian pengecekan atas seluruh informasi dan data yang tersedia. Terakhir yaitu berkaitan dengan arsip data yang dilakukan secara asal. Audit involve-nya sama seperti yang tadi, dan kemudian source of information di sini adalah laporan penjualan, sales order, nota penjualan, dan bukti kas masuk. Audit prosedur di sini adalah cek kesesuaian angka dalam nota penjualan dengan sales order, evaluasi dokumen dengan acak tersebut, apakah terdapat kehilangan atau kekurangan data dan dampaknya terhadap laporan keuangan perusahaan. Kemudian pengecekan atas seluruh data yang tersedia dan serta analisis kekurangan data-data. Penjualan merupakan salah satu siklus dari perusahaan yang menjadi alur masuknya kas perusahaan. Karena penjualan berhubungan dengan kas perusahaan, maka hal ini menjadi hal yang penting untuk disoroti. Berdasarkan analisis risiko yang dilakukan pada CV KKB Banjarmasin, peneliti menemukan beberapa risiko yang muncul karena kelemahan pada sistem dan prosedur penjualan yang dilakukan secara tunai.
Risiko yang memiliki pengaruh secara signifikan yaitu yang pertama, rangkap tugas. Hal ini dapat diatasi dengan segregation of duties, job description yang jelas, menambah karyawan, dan meningkatkan kompetensi karyawan dengan pelatihan. Dan yang kedua, yaitu prosedur pencatatan yang lemah. Hal ini dapat diatasi dengan SOP yang jelas dan pengawasan dari manajemen.